mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Inilah renungan harian yang akan kita lakukan dalam waktu 40 hari di masa Prapaskah. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungan hari ke-20 ini berjudul Kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dari sekian banyak ayat emas, Yohanes 3 ayat 16 ini adalah salah satu ayat yang paling dikenal dalam Alkitab. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar merenungkannya dengan baik ayat ini? Ayat ini berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia, terkhusus bagi orang yang percaya. Kasih Allah adalah inti dari iman kita. Kasih-Nya tidak bersyarat, tidak terbatas, dan tidak tergantung pada apapun yang kita lakukan. Allah tidak hanya mengatakan, "Aku mengasihi kamu," tetapi Dia membuktikan kasih-Nya dengan mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Ini adalah kasih yang melampaui pemahaman manusia. Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, memilih untuk memberikan dirinya sendiri demi kita semua, agar kita tidak terpisah darinya selamanya. Melalui Yesus, Allah memberi kita kesempatan untuk hidup kekal, bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya yang tak terbatas. Kasih-Nya ini mengundang kita untuk percaya dan menerima anugerah-Nya, bukan dengan usaha kita, tetapi dengan iman yang tulus. Kasih Allah memberikan kita harapan, sebab tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Seperti juga yang tertulis dalam Roma 8 ayat 39. Karena itu, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan sejenak tentang kasih Allah yang begitu besar ini. Tidak peduli apapun keadaan kita selalu diterima di dalam kasih-Nya. Bahkan ketika kita merasa tidak cukup atau tidak berharga, ingatlah bahwa Allah mengasihi kita lebih dari yang kita bayangkan. Kasih-Nya tidak pernah berubah dan selalu cukup untuk kita. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap kasih Allah, marilah kita hidup untuk Dia. Jangan biarkan kasih-Nya yang begitu besar itu berlalu begitu saja tanpa kita hargai. Kasih Allah mengubah hidup kita. Kasih Allah memanggil kita untuk mengasihi orang lain seperti Dia yang mengasihi kita. Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, dalam kesulitan yang muncul dalam hidup kami seringkali merasa bahwa kasih-Mu itu tampak jauh. Terkadang kami juga tidak bisa merasakan kasih-Mu. Terkadang kami menganggap bahwa kasih-Mu itu tidak ada. Hari ini Tuhan, kami mau memohon ampunan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami hanya fokus pada diri kami sendiri, pikiran kami, ego kami. Bantulah kami ya Tuhan, untuk selalu mengingat cinta-Mu yang besar yang Kau anugerahkan untuk kami, supaya kami selalu dapat menyadari bahwa sedari dulu kami ada, cinta-Mu tak pernah berubah. Tuhan, inilah kami dengan kelemahan kami. Mampukan kami ya Tuhan. Amin.